Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati. Bapak kita Lejen Purnawirawan Bambang Darmono. Terima kasih Pak sudah bisa hadir pada diskusi kita. Juga pada Ibu Dr. Reni Suarso, ini lama saya sebetulnya, senior saya, Pak saya sering diskusi tentang politik sejak dulu kami jadi masih aktif di organisasi organisasi kita. Ibu sekalian, teman-teman media, teman-teman wartawan juga terima kasih hadir untuk spesial kalinya di Political Economics Breakfast. Ya, tadi sebenarnya ditanya juga Pak Darmono, breakfast tapi kok kita mulainya jam 2 siang. Kita sudah jelaskan, memang awalnya diskusi ini kita buat pagi hari ya, sambil kita sarapan dengan pikiran masih jernih gitu ya, di tengah situasi yang terang kita bicara politik. Ini untuk menepis bahwa selama ini politik selalu dibicarakan di ruang-ruang gelap dan malam. Nah, saya memang agak berat biasa sepertinya Pak. Pagi hari itu maksa datang jam 9 pagi itu berat sekali. Tapi saya coba, ternyata bukan hanya politisi yang berat, teman-teman media juga ada berat. Jadi akhirnya ya sudahlah, teman-teman bilang kita diskusikan, kita kompromikan siang aja. Jadi acaranya mungkin setiap Jumat 2 minggu sekali, jam 1, jam 2 gitu ya. Terus B-nya gimana dong? Nah, saya bilang kita nggak kehilangan akal. Saya bilang branch after lunch saja. Jadi tetap PCB namanya. Itu satu. Yang kedua, seperti yang saya katakan, bahwa memang awalnya forum ini untuk melakukan kajian-kajian tentang soal evaluasi sistem politik, sistem pemerintahan, penguatan demokrasi kita dan seterusnya. Tetapi dan itu biasanya jawabannya adalah revisi undang-undang. Revisi undang-undang partai politik, revisi undang paket politik, revisi undang pemilu, pilkada, terus kemudian pemerintah daerah dan seterusnya. Nah, tapi saya lama-kelamaan dalam bacaan saya, ternyata untuk membuat Indonesia ini semakin cepat berkembang maju, terutama juga untuk dalam rangka penguatan demokrasinya, nggak cukup hanya sekedar merevisi atau menyempurnakan di level undang-undang, tetapi juga harus sampai kepada amandemen Undang-Undang 45. Jadi bukan hanya sistem-sistem politik di level yang teknis, tapi juga kita harus bicara tentang bagaimana kita menyempurnakan sistem ketatanegaraan kita, dan itu perubahannya ada di Undang-Undang 45. Makanya setelah itu saya memutuskan kalau gitu kita buat kajian ini selang-seling ya. Minggu pertama kajian politik, kemudian yang keduanya 2 minggu berikutnya adalah kajian konstitusi. Nah, ini adalah kajian seri PCB kajian konstitusi yang kedua ya. Yang pertama kira-kira sebulan yang lalu kita undang Prof. Jimli dan Mas Budiman Tanurejo Kompas waktu bicara tentang temanya urgensi amandemen Undang-Undang 45 ya. Nah, hari ini kita mulai menukik lah kira-kira gitu ya, karena sudah juga ada terjadi dialektika di masyarakat kita ya. Ada yang mengatakan belum perlu nih Undang-Undang 45, atau juga sejak lama dia mengatakan bahwa perlu amandemen tapi kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Nah, tapi saya sudah beberapa kali saya jelaskan, standing posisi saya adalah melakukan penyempurnaan Undang-Undang 45 ya. Kita mau evaluasi, reformasi sudah 20 tahun, kemudian amandemen ini sudah 20 tahun ya, yang terakhir 2004. Nah, 22 tahun, 22 tahun
Jadi sudah cukup saya kira kita harus melakukan evaluasi secara dulu. Di tengah memang situasi kita sebetulnya masih tidak kunjung sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Nah, banyak situasi-situasi bukan hanya politik, ekonomi, ya soal ketidakadilan, kemudian soal perubahan apa namanya kultur budaya gaya hidup kita yang sudah hampir seolah-olah tidak Indonesia lagi dan seterusnya. Nah ini harus kita selesaikan dengan hal-hal yang mendasar termasuk mengamandemen atau menggunakan pasal 45. Jadi kalau menurut saya kita sudah saatnya 5 tahun ini, periode ini, momentum kita untuk melakukan kajian yang sangat mendasar setelah 25-20 tahun era reformasi. Jadi sehingga 25 tahun ke depan kita memang sudah bisa punya landasan yang kuat untuk menatap kemajuan yang lebih baik daripada sekarang. Nah, alhamdulillah di perjalanan saya ketemu dengan senior-senior kita, ya. Ternyata mereka-mereka ini sudah jauh lebih maju langkahnya. Jadi saya ketemu Pak Darmono ini, ternyata rupanya teman-teman atau bapak-bapak kita di Punawirawan baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polisian itu sudah punya forum yang bahkan sudah ada bukunya. Saya kaget juga waktu itu. Nah, sama halnya juga dilakukan oleh Mbak Reni di kampus juga rupanya sudah melakukan kajian. Saya kemarin dapat kira-kira sebulan yang lalu saya dapat info dari teman saya di Lampung. Rupanya mereka sedang di Unila sedang melakukan kajian tentang konstitusi ini. Salah satu narasumbernya Mbak Reni. Saya bilang, Mbak Reni ngapain di Lampung? Oh kami lagi kajian konstitusi. Loh kok sama ya, saya bilang gitu. Akhirnya saya temuin. Dan sudah punya jaringan 63 kampus lebih di Indonesia, bayangkan ya. Jadi saya merasa ini saya sebagai politisi anggota DPR ternyata kalah cepat dibandingkan sama Bapak dan Bapak kita ini. Nah, oleh karena itu hari ini saya kita mau diskusi teman-teman wartawan. Jadi Pak Darmono dan Mbak Reni, ini mau diskusi memang nggak perlu rame-rame karena yang rame itu yang penting ya ininya ini nih, gitu kan? Sehingga kita bicara apa ini mudah-mudahan tersampaikan ke publik. Jadi ini teman-teman media ya, yang hadir dan mereka yang nanti akan memperdalam kalau kita menyampaikan statement, mereka tanya, nanti mereka yang bantu menyampaikan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan tadi saya sudah bilang forum ini juga forum terbuka buat siapa saja, nggak ada yang lebih hebat, nggak lebih yang tinggi. Kita semua sama selama punya komitmen ke Indonesia dan punya gagasan besar untuk Indonesia, silakan hadir di sini, termasuk teman-teman musik jalanan. Jadi forum ini akan selalu diisi dimulai dengan teman-teman forum anak jalanan, komunitas anak jalanan yang tadi musiknya saya bilang pokoknya kalian nyanyi lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu daerah supaya memang kalian juga kalau penyanyi di jalan sana masih ada merah putihnya lah di dalam kalian kira-kira gitu. Saya kira itu pengantar saya. Saya lebih baik kita mendengar langsung apa yang disampaikan oleh cerita, pengalaman dan harus kita buat apa nih mewakili dari Komisi. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu buat saya sebagai pribadi anggota DPR, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Reni ini jadi penting buat kami di DPR. Nah, walaupun sementara ini di DPR atau secara di MPR lah, ya isu tentang soal amandemen ini timbul tenggelam, kadang didiskusikan, kadang kemudian dirasakan belum penting atau belum perlu. Apalagi di dalam di tengah situasi yang landai-landai seperti ini. Ya, kalau bicara tentang kapan terakhir isu tentang amandemen dibicarakan di institusi formal negara,
ya kemarin pada saat menjelang pemilu, tapi bicaranya tentang soal kepentingan jangka pendek, soal perubahan priorisasi presiden yang harus ditambah, terus kemudian ada kepentingan DPD RI untuk diperkuat, gitu ya. Yang menurut saya seharusnya bicara tentang penyempurnaan atau kaji ulang konstitusi itu lepas dari kepentingan elit. Harusnya kita mulai bicara tentang apa sebetulnya yang selama ini terjadi, yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang kemudian konsekuensinya harus ada perubahan sampai ke tingkat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, walaupun saya sudah mendengarkan informasi MPR, pimpinan MPR nanti tanggal 18 Agustus, di mana itu adalah hari konstitusi, sudah mulai membuka wacana tentang adanya penyempurnaan atau kaji ulang konstitusi. Nah, jadi forum ini, diskusi ini, di mana saya dan teman-teman yang mengambil inisiatif, ya mudah-mudahan ini menjadi bahan yang serius untuk bisa menggerakkan hati DPR, MPR, dan semua elemen bangsa ini. Kita selalu serius bicara ini, kira-kira. Nah, yang kedua, ya untuk bicara hal yang penting, yang besar tentang masa depan Indonesia sekian puluh ratus tahun yang akan datang, bicara konstitusi, memang harus dikerjakan secara maraton. Nggak bisa cepat, nggak bisa sprinter, nggak bisa gerasa gerusuk. Karena kalau gerasa gerusuk itu pasti nanti itu tadi ada yang masuk, sehingga kita nggak bisa menjaganya tadi apakah memang perubahan konstitusi ini sesuai dengan yang lain atau tidak. Nah, tapi nggak boleh nggak dimulai, gitu. Ya, walaupun kita tahu ini akan panjang, butuh energi, mungkin melelahkan, gitu ya. Tapi harus dikerjakan. Kenapa? Ini untuk kepentingan masa depan bangsa kita. Nah, makanya saya jujur mengatakan terkejut, terkesima, gitu. Ternyata ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mulai start melakukan maraton itu. Kampus yang bapak-bapak pun nawarin kita, gitu. Jadi bapak dan ibu ini sudah melakukan start maratonnya udah sejak tahun yang lalu. Nah, harusnya diikuti oleh kita semua, melari maraton yang mudah-mudahan kalau kita sama-sama semua mengerjakannya, ini bisa lebih cepat. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita nggak punya target, ya. Walaupun kalau saya pribadi tanya, ya 2024-2029 ini adalah momentum kita untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar setelah 25 tahun 27 tahun reformasi. Ya, sebuah bangsa itu kan akan bisa melakukan perubahan, evaluasi ya setelah 20 tahun, 20-25 tahun melakukan proses perjalanannya. Jadi kalau selama 20-25 tahun kita masih menemukan sesuatu yang belum cocok, belum pas, terus kita diam aja, ya menurut saya bangsa ini atau bangsa manapun ya tidak akan pernah besar. Kita harus terus melakukan penyesuaian, percepatan kemajuan itu. Nah, tentang apa, ya, saya sering menyampaikan dalam diskusi, setidaknya ada 7 isu, walaupun saya belum detail masuk ke pasal atau ini mana, ya. Tentu yang pertama adalah pemantapan ideologi Pancasila, baik di dalam semangat Undang-Undang Dasar 45-nya sendiri, mulai dari undang pembukaannya, terus kemudian bagaimana supaya konstitusi kita ini yang semangatnya Pancasila itu bisa terimplementasi pada undang-undang turunan berikutnya sampai kehidupan bangsa kita. Yang tadi kan kalau dijelaskan detail sama Bu Reni sama Bapak masih jauh, makin lama makin kaku sebenarnya. Nah, yang kedua adalah pengaturan ulang
dalam bagian penguatan kelembagaan negara kita. Tadi misalnya soal posisi Mahkamah Konstitusi. Mungkin teman-teman kan sudah sering juga mendengarkan statement saya bahwa Mahkamah Konstitusi ini bahkan sering offside, sudah mengambil posisinya sebagai pembentuk undang-undang yang ketiga. Padahal pembentuk undang-undang di dalam masa paripurna kita cuma dua, DPR dan pemerintah. Dan suka atau tidak suka, mau tidak mau, sifatnya final and binding. Udah selesai, game over sudah. Kita nggak mau atau nggak suka ya silakan. Mau benar, mau salah, tidak ada upaya itu. Belum lagi misalnya kita menempatkan bapak-bapak dan ibu-ibu di Mahkamah Konstitusi itu kan adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang menguji, tugasnya menguji undang-undang dengan pasal 45. Tapi dia ditambah tugasnya mengerjakan sesuatu yang sangat teknis, menyelesaikan sengketa pemilu dan pilkada. Yang itu bisa jadi sumber fitnah buat mereka. Yang jadi orang mulia dibuka peluang kasih kerjaan yang bisa buat mereka jadi kena fitnah. Ya kan, urusan-urusan menyelesaikan sengketa pilkada itu. Nah, itu nggak tahu tuh saya mengapa kok bisa campur di situ. Kalau mulia ya mulia aja, mau dikasih yang kerja yang kecil-kecil itu. Itu Mahkamah Konstitusi. Tadi DPD RI, ya, ya, saya sering mengatakan ya ini harus kita kaji. Pilihannya dua, mau diperkuat, ya, tambah DPD sama DPR RI, walaupun ya jadi nanti ini lagi. Ya, atau ya sudah tidak lagi aja, kembali kayak itu ada urusan daerah, urusan golongan, gitu. Ya, nanti kita atur. Nah, termasuk nanti kita ini menganut sistem apa sih sebenarnya? Bicameralkah, trikameralkah, tapi trikameral yang setengah-setengah juga, semu banci, gitu. Nah, sehingga nanti berkaitan dengan fungsi MPR pada akhirnya. Jadi MK, DPD RI dan MPR. MPR ini juga kan sampai sekarang ya rapatnya cuma tahun sekali. Ya, yang disebut dulu lembaga tertinggi negara ada fungsi. Sekarang sama posisinya lembaga tinggi negara yang pekerjaannya, tugasnya ya seremonial. Saya kira ini harus kita, itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Kita sudah punya tadi itu ada yudikatif, kemudian ada eksekutif, ada legislatif, gitu ya. Nah ini bagaimana nih supaya penyelenggaraan pemerintahan kita ini efektif, efisien, bersih, gitu ya, dan berwibawa. Nah, tentu harus ada pengaturan di dalam nanti, misalnya soal sistem representasinya. Ya. Sistem representasi yang tadi saya bilang tadi, DPD ini kira-kira menjadi bagian dari sistem representasi atau tidak buat masyarakat kita dalam sistem demokrasi kita. Nah, yang keempat adalah penguatan demokrasi. Kita selama ini kan, saya menilainya, saya setuju dengan yang disampaikan Bapak. Kita harus menempatkan demokrasi ini hanya tools, instrumen untuk mencapai tujuan negara, cita-cita negara. Nah, kita jangan salah menempatkan demokrasi itu tujuan yang pada akhirnya menyesatkan kita untuk tidak sampai kepada tujuan atau cita-cita negara itu. Jadi, misalnya, selama ini kan kita memaknai, ya efeknya kalau kita menempatkan demokrasi sebagai tujuan, kita hanya terjebak pada memaknai demokrasi secara prosedural saja. Demokrasi itu kalau dipilih oleh orang banyak, ya. Terus kemudian kalau kebebasan pers, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia dan macam. Tapi kita pernah nggak mengukur demokrasi kita ini semakin mendekatkan diri kita nggak kepada cita-cita negara itu? 6 kali pemilu membuat kita ini tambah sejahtera atau tidak, tambah adil atau tidak, gitu. Tambah tertib hukum atau tidak? Nah, kalau jawabannya semua tidak, berarti ada yang salah dengan demokrasi kita. Maka harus diperbaiki.
Nah, yang kelima itu soal desentralisasi dan otonomi daerah kita. Nah, ini kan sekarang diskusi antara pilkada langsung, tidak langsung. Nah, otonomi daerah kita sebetulnya sudah titik senternya, heavy-nya sudah di kabupaten kota. Tapi kadang-kadang kita confuse menempatkan, misalnya sudah kita tetapkan kabupaten kota sebagai titik sentral otonomi daerah, tapi gubernur yang tadi disebut sebagai perpanjangan tangan masih juga punya otoritas yang kuat, ya, yang kadang-kadang itu bisa menghambat koordinasi dan segala macam dengan pusat otonomi daerah itu sendiri. Nah, belum sekarang misalnya ada kritik terhadap berbagai kebijakan yang beberapa pelan-pelan ditarik lagi ke pusat, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi, ya, pelan-pelan ditarik lagi itu karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita nggak clear soal penjelasan keotonomian daerah itu. Nah, yang kelima soal pemerataan ekonomi. Tadi pasal 33 itu ya harus kita review, ya. Tadi Pak Bambang mengatakan pasal poin 4-nya harus dihapus, gitu ya. Terus kemudian ada frasa-frasa yang mungkin harus ditambah untuk menguatkan bagaimana memang betul-betul sistem ekonomi kita ini sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi atau demokrasi ekonomi Pancasila dan seterusnya seperti itu. Nah, yang terakhir yang ke-7 adalah soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ya. Nah, ini coba bayangin aja Pak Bambang sudah mulai dari aktif, dari lulus Akbil itu Letnan 2 sampai Letnan Jenderal, ya, bisa menceritakan mulai merinding melihat korupsi 1 juta, ya, sampai masih merinding korupsi sampai 1 miliar, tapi merasa jadi nggak rasa apa-apa kalau mendengarkan korupsi rasa triliun. Jadi artinya problem korupsi kita ini nggak selesai dari dulu, malah makin merajalela, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum kita masih problem. Bahkan kita mengatakan diri kita ini atau negara kita adalah negara hukum. Nah, jadi oleh karena itu saya kira itu ya beberapa poin atau isu-isu yang nanti tentu akan kita perdalam, ya, baik nanti ada forum. Dan terakhir saya ada diskusi sama ini, mungkin memang harus pandangan, kemudian sikap, keinginan yang sudah dilakukan oleh katakanlah Pak Bambang, Bu Reni, saya mungkin sekarang sudah mulai ikut, gitu ya. Ini harus menjadi sebuah gerakan, harus snowball, jadi snowball, ya. Sehingga tadi lari maratonnya bapak-bapak yang sudah jalan ini nggak berhenti. Maka seharusnya harus lebih banyak melibatkan banyak orang supaya kita cepat sampai dan kita bisa punya konstitusi yang betul-betul ideal. Dan saya setuju, mungkin kalaupun tadi misalnya kita mulai, ya, metodologi adendum itu memang penting. Mungkin dari awal kita sudah mulai lagi. Jadi naskah aslinya seperti apa, amandemen 2000 ini sampai amandemen terakhir nanti yang kelima ini harus dijelaskan. Itu yang kita punya. Sehingga kita memang punya riwayat, ya, punya ya. Jadi kelihatan adendumnya bahwa tahun sekian kita dalam posisi yang seperti ini. Dan kita bergerak maju, kira-kira begitu. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Reni, terima kasih teman-teman semua wartawan yang hadir pada sore ini. Terima kasih Pak Zainal. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan berikutnya dengan diskusi yang lebih fokus lagi terhadap perubahan-perubahannya apa saja dalam diskusi-diskusi PCB berikutnya. Saya akhiri, selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.